Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati halat bi fina'ik. Alaika minni salamullahi abadan ma baqit wa baqiya al-lailu wan nahar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة أبي عبد الله الحسين وكوكبة من أهل بيته وأنصاره. Pertama-tama kita sampaikan bela sungkawa kita kepada sahibil asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif atas kesyahidan kakek beliau Al-Husain alaihi salam. Kita juga sampaikan bela sungkawa kita kepada seluruh maraji'il izam dan para ulama al-a'lam. Sebagaimana juga kita sampaikan bela sungkawa kita kepada kaum muslimin, para pecinta Al-Husain dan Ahlul Bait dimanapun mereka berada. Bulan Muharram Al-Haram adalah bulan kesedihan Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Dalam kitab Mafatih Al-Jinan, Al-Syekh Al-Qummi rahmatullah alaih menyebutkan bahwa i'lam anna hadha ash-shahra huwa syahru huzni ahlil bait alaihimus salam wa syi'atihim. Ketahuilah bahwa bulan ini, bulan Muharram, adalah bulan kesedihan ahlul bait alaihimus salam dan syiah mereka. Wa 'anir ridha qal, dan telah diriwayatkan dari al-Imam Ridha alaihi salam, beliau berkata, Kana abi salawatullahi alaih idza dakhala syahrul muharram lam yura dhahikan wa kanat ka'abatuhu taghlibu alaihi hatta yamdiya minhu 'ashratu ayyam fa idza kana al-yawmul 'ashir kana dhalikal yawmu yawma musibatihi wa huznihi wa bukaihi wa yaqul hadzal yawm alladhi qutila fihi al-Husain. Diriwayatkan dari al-Imam Ali bin Musa Ridha alaihi salam, beliau berkata bahwa ayahku salawat Allah atasnya apabila bulan Muharram datang, lam yura dhahikan, sama sekali tidak terlihat darinya tertawa, dan wa kanat ka'abatuhu taghlibu alaihi, dan kesedihannya menguasainya sehingga berlalu sampai pada hari yang ke-10, dan hari itu adalah hari kesedihannya, hari musibahnya, hari kesedihannya dan hari tangisannya. Dan ia berkata di hari ke-10 bulan Muharram inilah Al-Husain alaihi salam terbunuh. Bulan Muharram Al-Haram adalah bulan kesedihan Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Para imam suci Ahlul Bait, mereka telah melakukan berbagai macam upaya untuk tetap hidupnya hari-hari kesedihan Ahlul Bait
untuk tetap hidupnya dan semaraknya hari Asyura di tengah-tengah para pecintanya, karena keabadian Islam, kejayaan Islam, keberlangsungan Islam bergantung kepada sejauh mana umat Islam menyadari keagungan peristiwa Karbala dan menyadari misi besar yang diperjuangkan oleh Al-Husain sehingga beliau rela syahid di padang Karbala. Kejayaan kaum muslimin akan bergantung kepada kesadaran mereka akan pentingnya meneladani Asyura, meneladani kesyahidan Karbala, meneladani kesetiaan yang ditampakkan oleh para pengikut Al-Husain, baik dari kalangan Al-Hashimiyin, dari suku Bani Hashim yang bersama Al-Husain, dari Ahlul Bait Nabi, maupun dari kalangan Al-Ansar selain Bani Hashim. Bulan Muharram adalah bulan yang mengajarkan kepada kita berbagai nilai yang akan menjadi modal utama kejayaan kaum muslimin. Karbala adalah sebuah madrasah yang mengajarkan kepada kita Karbala adalah madrasah yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai yang seharusnya disandang oleh kaum muslimin. Karbala mengajarkan kepada kita kejujuran. Karbala mengajarkan kepada kita kesetiaan. Karbala meneladankan kepada kita semua nilai-nilai indah yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan agar terrealisasi dalam jiwa kaum muslimin. Karena hanya dengan merealisasikan nilai-nilai luhur Islam yang telah diperagakan dengan utuh oleh para pecinta Al-Husain di padang Karbala pada hari ke-10 bulan Muharram, hanya dengan itu kaum muslimin bisa bangkit kembali dari keterpurukan, bangkit kembali untuk menyongsong kejayaannya. Ayat-ayat Al-Quran yang selalu menghiasi bibir Al-Husain alaihi salam, ayat-ayat Al-Quran yang menyeruak di angkasa Karbala adalah ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa itulah yang menjadikan para Ansaril Husain orang yang berjaya. Itulah yang menjadi sebab bahwa Ansaril Husain adalah orang-orang yang layak mendapatkan kemuliaan syahadah, orang-orang yang darahnya menyuburkan pohon besar al-Islam. Ayat itu adalah ayat yang selalu dibaca oleh Al-Husain alaihi salam. Tidak hanya di hari ke-10, setiap kali seorang dari sahabat beliau gugur setelah membuktikan kesetiaan dan keberaniannya, membuktikan keimanannya, namun juga ayat-ayat itu dibaca oleh Al-Husain alaihi salam setiap kali ada pendukung beliau yang gugur syahid sebelum peristiwa Karbala. Ketika mendengar kabar kematian dan kesyahidan Muslim ibn Aqil dan beberapa teman Muslim ibn Aqil di hari-hari sebelum peristiwa Karbala terjadi, Al-Husain alaihi salam selalu membacakan ayat, di mana ayat itu benar-benar menjadi pelajaran besar bagi kita. Al-Husain seakan ingin menjelaskan kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berjaya dengan menyandang sifat kesetiaan, sifat kejujuran, di samping tentunya sifat keimanan. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang yang mukmin ada orang-orang tertentu yang sadaqu ma'ahadullaha alaih, orang yang jujur dalam apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik mereka ucapkan dengan lisan
maupun itu sebagai kesadaran mereka. Mereka telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Mereka telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal keimanannya dengan ketaatan dan selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjayakan agamanya. Mereka telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setia membela agamanya dengan membela nabi dan keluarga sucinya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara mereka adalah orang-orang yang telah meneguk cawan syahadah. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Dan di antara mereka ada yang masih menanti gilirannya. Mereka terus berjuang, mereka terus konsisten berpegang teguh dengan agamanya, menanti saat-saat di mana mereka harus mempersembahkan jiwa mereka demi agama. Wa minhum may yantazir, dan dalam masa penantian itu wama baddalu tabdila. Mereka sama sekali tidak merubah janji mereka. Mereka tetap konsisten dengan janji dan kesetiaannya. Itulah ayat yang selalu dibacakan oleh Al-Husain alaihi salam, ayat ke-23 dari surat Al-Ahzab, di mana ayat ke-24 lanjutannya menjelaskan liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim, supaya Allah membalas orang-orang yang jujur itu dengan kejujurannya. Karena kejujurannya Allah memberikan balasan, sebagaimana Allah juga menyiapkan siksanya bagi orang-orang yang munafikin apabila mereka tidak segera bertaubat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Ayat yang dibaca oleh Al-Husain alaihi salam ketika menyambut berita kesyahidan para ansar beliau, ketika mendengar dan menyaksikan, ketika Al-Husain menyaksikan sahabat-sahabat beliau satu demi satu berguguran, ayat itu selalu beliau bacakan, ingin menegaskan kepada kita, ingin menegaskan kepada dunia bahwa mereka, para sahabat Al-Husain yang bersama beliau telah membuktikan kesetiaannya, adalah orang-orang yang pemilik ayat tersebut, adalah orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya, orang-orang yang telah berjanji kepada Allah dan setia terhadap janjinya, orang-orang yang tidak pernah merubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Karena mereka layak mendapatkan puncak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan sebuah penghargaan puncak yang diberikan kepada mereka yang telah jujur dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah mencatat bahwa para ashab Al-Husain alaihi salam benar-benar telah membuktikan di malam ke-10 bulan Muharram. Sejarah mencatat bagaimana Al-Husain mengumpulkan mereka. Kemudian Al-Husain menyampaikan kepada mereka, memberikan hak untuk mereka meninggalkan Al-Husain tanpa ada tanggung jawab di hadapan Allah sama sekali. Dan Al-Husain pun tidak akan pernah menyalahkan mereka. Al-Husain mempersilahkan mereka untuk meninggalkan Al-Husain sendirian di padang Karbala, agar keesokan harinya Al-Husain sendirian yang akan menghadapi musuh-musuh Allah. Namun apa jawaban mereka ketika Al-Husain mengatakan, ala wa inni azunnu yaumana min haula'il a'da'i ghada. Ketahuilah bahwa aku yakin hari yang tersisa antara aku dan musuh-musuhku hanya esok hari. Wa inni qad adzintu lakum fantaliqu jami'an fi hillin laisa 'alaikum dimam. Aku telah izinkan untuk kalian meninggalkanku, karenanya bersegeralah kalian semua pergi
tanpa ada celaan sama sekali. Kalian sampai malam Muharram, sampai malam Asyura telah membuktikan kesetiaan, dan itu sudah cukup. Tinggalkan aku sendirian, kata Al-Husain. Hadzal lailu qad ghasyiyakum fattakhiduhu jamala. Gelapnya malam ini, jadikan kendaraan kalian untuk meninggalkanku satu-satu. Musuh pun tidak akan mengetahui bahwa kalian telah meninggalkanku di tengah malam yang gelap ini. Wal ya'khudh kullu rajulin minkum biyadi rajulin min ahli baiti. Seorang dari kalian hendaknya mengambil seorang dari keluargaku untuk juga dibawa keluar dan meninggalkan aku sendirian. Fajazakumullahu jami'an khaira. Sampai detik ini kalian telah sungguh-sungguh membuktikan kesetiaan kalian, membuktikan kesiapan kalian untuk berkorban, membuktikan keimanan kalian. Namun aku persilahkan kalian, aku izinkan kalian. Al-Husain mengatakan kepada mereka demikian. Wa tafarraqu fi sawadikum wa madainikum. Setelah itu hendaknya kalian berpencar di kota-kota kalian dan hiduplah kalian seperti layaknya orang-orang lain hidup, agar kalian juga tidak dikejar-kejar oleh musuh-musuh Allah. Wa innal qaum innama yatlubuni walau asabuni laduhilu an talabi ghairi. Yang mereka cari hanya aku seorang. Apabila mereka telah sukses membantaiku, mereka tentu dibuat lalai dan tidak akan mencari-cari siapapun selain aku. Kalian akan tidak dicari lagi. Namun apa jawaban para sahabat setia Al-Husain alaihi salam? Sejarah mencatat bahwa di antara yang pertama berdiri dan kemudian menjawab kepada Al-Husain alaihi salam adalah Muslim ibn Aus saja. Seorang yang sudah sangat tua. Andai dia meninggalkan Al-Husain, Islam pun telah mengizinkan, karena orang yang sudah memasuki usia tua, apalagi seperti usia Muslim ibn Aus saja, yang sejarah mencatat bahwa Muslim ibn Aus saja adalah salah seorang sahabat Nabi, penduduk Kufa yang sempat bertemu dengan Rasul, tinggal beberapa waktu di Madinah Rasul, berbaiat kepada Rasul. Tentu beliau di tahun ke-60 Hijrah telah mencapai usia yang sangat tua. Sebagian ulama menyebutkan bahwa usia Muslim ibn Aus saja kurang lebih sama dengan usia Ammar ibn Yasir, di mana Ammar ibn Yasir 20 tahun sebelum peristiwa Karbala, di tahun ke-40 atau kurang dari tahun 40, usianya sudah mencapai lebih dari 70 tahun. Sehingga Muslim ibn Aus saja adalah seorang yang tentunya paling sedikit umurnya adalah telah mencapai 90 tahun. Usia itu telah diizinkan oleh Islam untuk tidak ikut serta dalam berjihad di jalan Allah. Namun Muslim ibn Aus saja adalah seorang yang telah membuktikan kesetiaannya kepada Allah dan menanti-nanti saat beliau harus bergabung bersama Al-Husain untuk mempersembahkan jiwanya demi Al-Husain, untuk menyambut seruan kakek Al-Husain alaihi salam. Muslim ibn Aus saja kemudian berdiri dan menyampaikan pernyataannya kepada Al-Husain. Anahnu nukhalli ank. Apakah kami akan meninggalkanmu seorang diri wahai Al-Husain? Walamma na'tadhir ilallahi fi adai haqqik. Sementara kita belum menyampaikan udzur, belum punya alasan apapun untuk menjalankan hakmu atas kami wahai Al-Husain. Engkau memiliki hak atas kami dan kami belum menunaikan hak itu. Ama wallah, demi Allah, la ufarikuka hatta at'ana fi sudurihim birumhi wa adribu bisayfi ma thabata qaimuhu biyadi. Demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu seorang diri wahai Al-Husain. Aku akan menikam musuh-musuh Allah di dada-dada mereka dengan tombakku.
Aku akan memukul dengan pedangku selama pedang itu masih ada di genggamanku. Dan apabila walau lam yakun ma'i silahun uqatiluhum bihi laqadhaftuhum bil hijarati. Andai aku tidak memiliki lagi senjata untuk memerangi mereka, aku akan tetap membelamu walau dengan melempari mereka dengan batu. Hatta amuta ma'ak, sehingga aku mati gugur bersamamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, wahai Al-Husain alaihi salam. Inilah bukti kesetiaan para sahabat Nabi yang ditampakkan oleh Muslim ibn Aus saja. Kita juga membaca sejarah menyebutkan bahwa Sa'id ibn Abdullah al-Hanafi, salah seorang Ansar Al-Husain, juga berdiri kemudian menyampaikan, wallah la nukhallika hatta ya'lamallahu anna qad hafizna ghaibata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi fik. Demi Allah, kami tidak akan membiarkanmu, wahai Al-Husain, sampai Allah mengetahui bahwa kami benar-benar telah menjaga titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjagamu, wahai Al-Husain, sebagai titipan Rasulullah, di mana Rasulullah sekarang tidak hadir tengah-tengah kita. Maka bagaimana kita akan menjaga Rasulullah kecuali dengan membelamu, wahai Al-Husain. Wallah law alimtu anni uqtalu thumma uhya thumma uhraqu hayyan thumma udra yuf'alu dhalika bi 70 marrah. Wahai Al-Husain, demi Allah, andai aku tahu bahwa aku akan terbunuh, kemudian aku dihidupkan, kemudian aku dibakar hidup-hidup, dan yang demikian dilakukan 70 kali, aku dibakar hidup-hidup, kemudian abuku ditaburkan di angkasa, dan itu dilakukan berulang kali 70 sampai 70 kali berulang, ma faraktuka hatta alqa himami dunak, tetap aku tidak akan pernah meninggalkanmu, wahai Al-Husain, sehingga aku menyambut kematianku demi membelamu. Fa kaifa la af'alu dzalika wa innama hiya qatlatun wahidah. Lalu bagaimana aku tidak melakukan pembelaan kepadamu, menyumbangkan nyawaku untukmu demi keselamatanmu, atau paling tidak demi mengakhirkan kesyahidanmu. Karena itu hanya dilakukan sekali terhadap. Itulah yang dilakukan, pernyataan yang dibuktikan keesokan harinya oleh Sa'id ibn Abdullah al-Hanafi. Kita juga membaca bukti kesetiaan yang mereka sampaikan di malam Asyura, dan mereka terjemahkan di hari Asyura adalah pernyataan Zuhair ibn al-Qain menyambut dan menyauti izin dari Al-Husain alaihissalam. Zuhair ibn al-Qain berkata, wallah lawadittu anni qutiltu thumma nushirtu thumma qutiltu. Demi Allah, aku sangat ingin sekali terbunuh, kemudian aku digergaji, kemudian aku dibunuh kembali, hatta uqtala kada al-faqitla, hatta uqtala kada al-faqatla, dan itu dilakukan terhadapku 1000 kali. Wa innallah yadfa'u bidzalikal qatl an nafsika wa an anfusi haula'il fityati min ahli baitik. Itu aku siap menghadapinya demi menghalau kematian darimu, demi menghalau kematian dari para pemuda dari ahlu baitmu. Itulah bukti kesetiaan para ashab Al-Husain alaihi salam. Karenanya Al-Husain setiap kali menyambut kesyahidan para sahabat beliau, Al-Husain selalu membacakan ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu
tabdila. Itulah yang dilakukan oleh Al-Husain alaihi salam di detik-detik terakhir ketika beliau mendatangi syahid pertama dari kalangan sahabat dan pembela beliau, yaitu Muslim ibn Ausajah. Al-Husain alaihi salam mendatangi Muslim ibn Ausajah bersama Habib ibn Madahir. Kemudian Al-Husain alaihi salam membacakan ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di detik-detik terakhir ketika Muslim setelah menampakkan pembelaan yang begitu gigih terhadap Al-Husain alaihi salam, menampakkan keberanian yang sangat luar biasa, karena memang dikenal Muslim sebagai seorang pendekar yang sangat disegani, seorang tokoh sukunya yang dihormati, seorang abid yang dikenal oleh masyarakat Kufah secara luas, seorang dermawan yang dikagumi. Muslim ibn Ausajah di detik-detik terakhir setelah membunuh musuh-musuh Allah, dan dia pun kemudian dikeroyok oleh anak panah dan lemparan tombak dan hunjaman pedang dari musuh-musuh Allah, Muslim ibn Ausajah di detik-detik terakhir Al-Husain menghampirinya bersama Habib ibn Madahir. Muslim dalam keadaan sakaratil maut, luka sekujur badan, darah bercucuran. Di saat itu Habib ibn Madahir berkata kepadanya, Habib berkata, "Azza alayya masra'uka ya Muslim, abshir bil jannah." Berat rasanya aku menyaksikan kondisimu sekarang, wahai Muslim, namun bergembiralah engkau dengan surga. Lalu Muslim ibn Ausajah berkata dengan suara yang parau, suara yang lemah, karena panasnya matahari dan Sohra Karbala saat itu, ditambah lagi dengan bercucuran darah yang terus mengalir dari sekujur badannya. Maka Muslim menjawab ucapan dan berita gembira dari sahabat setianya yang juga tua, Habib ibn Madahir, "Basyarakallahu bi khair." Semoga Allah selalu mengabarkan yang terbaik untukmu, wahai Habib, wahai sahabatku. Lalu Habib berkata, "Laula anni a'lamu anni fi atharika lahikun bika min sa'ati hadhihi la ahbabtu an tusiya ilayya bikulli ma ahammak." Andai aku tidak mengetahui bahwa andai aku masih akan punya kesempatan yang panjang, andai aku tidak mengetahui bahwa aku sebentar lagi akan menyusulmu juga, tentu aku akan siap menerima wasiatmu, apa yang engkau ingin pesankan, hal-hal yang penting untuk keluargamu. Aku ingin mendengar wasiat itu dan aku siap untuk melaksanakannya. Namun apa daya aku seorang Habib ibn Madahir yang sebentar lagi juga akan menyusulmu, meneguk cawan syahada membela Al-Husain. Lalu apa ketika Habib ibn Madahir mengatakan yang demikian? Muslim ibn Ausajah mengatakan, "Benar, aku ingin menyampaikan sebuah wasiat penting untukmu. Wasiat yang benar-benar penting yang harus engkau jalankan. Wasiat terakhir dariku, wahai sahabatku, wahai Habib. Usika bihadza rahimakallah." Aku pesankan kepadamu, sambil menunjuk Al-Husain alaihi salam, sambil menunjuk kepada Al-Husain, Muslim ibn Ausajah berpesan kepada Habib ibn Madahir sambil mengatakan, "Antamuta dunahu." Itulah wasiatku kepadamu, wahai Habib. Hendaknya engkau siap mati membelanya. Jangan pernah meninggalkan Al-Husain. Maka Habib ibn Madahir berkata, menyambut wasiat sahabatnya, mengatakan, "Af'alu wa rabbil Ka'bah."
Aku siap melaksanakan demi Tuhan pemelihara Ka'bah. Itulah Muslim ibn Ausajah, seorang yang sangat luar biasa. Namanya harum di kalangan para a'immah dan para anbiya. Kedudukannya istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ziarah kepada para syuhada Karbala yang dibacakan dan disampaikan oleh Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif, di antaranya Al-Imam Sahibil Asri wal Zaman berziarah kepada Muslim ibn Ausajah. Assalamu ala Muslim ibn Ausajah al-Asadi al-qail lil Husain wa qad udhina lahu fil insiraf. Salam atas Muslim ibn Ausajah al-Asadi, seorang yang berkata kepada Al-Husain ketika ia diizinkan untuk meninggalkan Al-Husain, anahnu nukhalli ank wa bima na'tadiru indallahi min ada'i haqqik. Apakah kami akan meninggalkanmu wahai Al-Husain? Lalu apa alasan kami di hadapan Allah karena tidak melaksanakan hak kewajiban kami atasmu? La wallah hatta aksira fi sudurihim rumhi hada. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Al-Husain, sehingga tombakku ini akan patah menancap di dada mereka musuh-musuh Allah. Wa adribuhum bisayfi, dan aku akan memukul musuh-musuh Allah dengan pedangku. Ma thabata qaimuhu fi yadi wala ufariquka, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Al-Husain. Walau lam yakun ma'i silahun uqatiluhum bihi laqadhaftuhum bil hijarah wala ufariquka hatta amuta ma'ak. Kesaksian dari Sahibil Asri wal Zaman tentang kesetiaan Muslim ibn Ausajah. Kemudian Al-Imam Sahibil Asri wal Zaman melanjutkan ziarah beliau kepada Muslim ibn Ausajah. Wa kunta awwala man syara nafsah, engkau adalah orang yang pertama kali menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awwala syahidin syahida lillahi wa qadha nahbah, engkau adalah orang pertama yang telah mendapat kemuliaan sebagai syahid demi Allah dan telah meninggalkan dunia yang fana ini. Fafuzta warabbil Ka'bah, engkau benar-benar berjaya wahai Muslim demi Tuhan Ka'bah. Syakarallah istiqdamaka wa muwasataka imamak, Allah akan membalas perjuanganmu, pengorbananmu demi imammu. Idh masya ilaika, ketika imammu Al-Husain berjalan menujumu. Wa anta sari'un, dan saat itu engkau tergeletak di detik-detik terakhir sebelum engkau menghembuskan nyawa terakhirmu. Faqala, sebelum engkau menghembuskan napas terakhirmu, faqala yarhamukallah ya Muslim ibn Ausajah. Alangkah mulia dan bahagianya Muslim ibn Ausajah. Imam Al-Husain alaihissalam mendoakan secara khusus untuknya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu wahai Muslim ibn Ausajah. Kemudian Al-Husain membaca, wa minhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Al-Imam Al-Mahdi Sahibil Asri wal Zaman kemudian melanjutkan ziarah beliau dengan mengutuk orang-orang yang membunuh Muslim ibn Ausajah. La'anallahu al-mustarikina fi qatli, semoga Allah mengutuk orang-orang yang bersekutu membunuhmu. Abdullah ad-Dababi wa Abdullah ibn Khashkara al-Bajali wa Muslim ibn Abdullah ad-Dababi. 3 orang bersama-sama membunuh Muslim ibn Ausajah radhiyallahu anhu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itulah sekali lagi bukti kesetiaan para ashab Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Bulan Muharram adalah bulan
madrasah yang mengajarkan kesetiaan, mengajarkan kejujuran. Karenanya kita yang memperingati hari-hari duka Al-Husain di bulan Muharram Al-Haram, kita yang memperingati hari Ashura, memperingati peristiwa Karbala, hendaknya mengambil pelajaran yang besar dari ashab Abi Abdillah Al-Husain. Mengambil pelajaran kesetiaan, mengambil pelajaran kejujuran terhadap janji yang telah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji kesetiaan untuk mengawal keimanan kita. Apabila kita membaca kutipan-kutipan sejarah yang menjelaskan tentang sifat-sifat ashab Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam, kita menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang zahid, orang-orang yang abid, orang-orang yang faqih, orang-orang yang selalu hidupnya dipenuhi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang hidupnya selalu dipenuhi dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Karenanya mereka adalah orang yang kemudian, karena kemampuan mereka untuk mengawal keimanan, karena kemampuan mereka untuk tetap konsisten menjaga kesetiaan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menganugerahkan kepada mereka puncak kemuliaan dengan menjadi para pendukung Al-Husain yang syahid dalam rangka membela Al-Husain. Pelajaran besar yang harus kita ambil adalah pelajaran kesetiaan. Bagaimana kita setia dengan agama kita, setia dengan ahlul bait kita, dengan ahlul bait Nabi kita. Kita setia membela ajaran ahlul bait. Kita setia mempertahankan ajaran ahlul bait. Kita setia di dalam terus melakukan kajian demi memantapkan keyakinan kita akan kebenaran ajaran ahlul bait. Itu adalah salah satu dari wujud kesetiaan kita akan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Karbala, Ashura adalah madrasah yang telah meluluskan jutaan bahkan ratusan juta para pecinta ahlul bait di sepanjang sejarah. Ajaran ahlul bait bisa bertahan karena Ashura, karena majalis Al-Husaini mengenang tragedi Ashura. Para Syiah bisa terbimbing karena mereka selalu aktif menghadiri majalis Ashura. Dan itu sekali lagi adalah salah satu dari bentuk kesetiaan kita kepada prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh Al-Husain alaihi salam di padang Karbala. Mudah-mudahan di malam pertama bulan Muharram kita akan memasuki hari-hari duka. Hari-hari duka yang akan menjadi madrasah buat kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita, untuk menanamkan sifat-sifat mulia dalam diri kita dan mencongkel sifat-sifat buruk yang mungkin masih tersisa dalam jiwa dan diri kita. Mudah-mudahan madrasah Karbala memberi keberkahan bagi kita semua. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.